Bunyi notifikasi ponselku memecah keheningan di ruang kerjaku yang mewah. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Sarah, sepupuku. Mbak Aruna, maaf ganggu. Boleh pinjam 500.000 dulu? Ibu sakit lagi butuh obat, sedangkan gajiku di toko baru turun minggu depan. Beras di rumah juga habis. Maaf ya, Mbak, aku malu sebenarnya minta terus. Aku menghela napas panjang. Bukan karena kesal uangku berkurang, tapi karena rasa iba yang mendalam. Sarah adalah sepupu dekatku. Nasib kami bagai bumi dan langit. Aku, Aruna, diberkahi kesuksesan memimpin perusahaan properti warisan ayah yang kini makin berkembang pesat. Sementara Sarah, hidup pas-pasan bersama orang tuanya, bekerja sebagai penjaga toko kelontong dengan gaji yang tak seberapa. Tanpa pikir panjang, aku membuka aplikasi mobile banking. Bukan 500.000, aku mentransfer 5 juta rupiah. Sudah Mbak transfer 5 juta. Pakai untuk beli obat ibu, beli beras, dan sisanya pegang saja buat pegangan kamu makan. Jangan sampai kelaparan, Sar. Kita saudara, ketikku. Tak lama, balasan masuk dengan rentetan emotikon menangis. Ya Allah, Mbak Aruna, terima kasih banyak. Mbak malaikat penolongku. Semoga rezeki Mbak makin lancar. Mas Bayu apa kabar? Mbak? Mas Bayu baik, dia lagi di luar kota. Biasa, urus proyek resort baru di Bali. Sudah seminggu nggak pulang. Ya sudah, jaga kesehatannya, balasku singkat lalu meletakkan ponsel. Mas Bayu, suamiku. Lelaki yang menikahiku 3 tahun lalu. Dia lelaki yang manis, meski karirnya tidak secerah aku. Tapi aku tidak peduli, aku mencintainya. Karena dia ingin mandiri, aku memberikan dia posisi untuk memimpin salah satu proyek besar di luar kota, agar dia merasa punya tanggung jawab. Aku bahkan memberikan fasilitas mobil mewah dan kartu kredit unlimited untuk operasionalnya di sana. Hari ini, kepalaku terasa penat. Laporan keuangan akhir tahun membuatku pusing. Aku butuh udara segar. Aku memutuskan untuk pulang lebih awal dan mampir ke Grand Central Mall, pusat perbelanjaan paling elit di kota ini, sekadar untuk mencuci mata atau mungkin membeli tas baru sebagai self-reward. Mall tampak ramai sore itu. Kakiku melangkah santai melewati butik-butik desainer ternama. Namun, entah kenapa, langkahku terhenti di depan sebuah toko perlengkapan bayi premium, Little Royals. Toko ini terkenal dengan harga kereta dorong bayinya yang setara dengan harga motor sport. Mataku menyipit. Aku melihat siluet yang sangat familiar di dalam sana. Seorang wanita dengan gaun hamil yang cantik sedang membelai sebuah stroller berwarna navy. Di sebelahnya, seorang pria sedang tertawa, merangkul pinggang wanita itu dengan mesra, lalu mencium keningnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Wanita itu, Sarah. Sepupuku yang katanya tak punya uang untuk makan. Sepupuku yang baru saja mengemis 500.000 rupiah padaku. Dan pria itu, pria yang katanya sedang sibuk mengurus proyek di Bali demi masa depan perusahaan kami. Mas Bayu. Duniaku rasanya runtuh. Tapi anehnya, kakiku tidak lemas. Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun, membakar rasa sedih menjadi amarah yang dingin dan mematikan. Aku melihat Sarah menunjuk sebuah ranjang bayi seharga 25 juta rupiah. Mas Bayu mengangguk mantap, lalu mengeluarkan dompetnya. Dompet kulit yang kuhadiahkan saat ulang tahunnya bulan lalu. Dia mengeluarkan kartu hitam. Kartu kredit tambahan dari rekening utamaku. Jadi begitu, uangku dipakai untuk membiayai anak haram mereka? Aku menarik napas dalam-dalam, membetulkan letak kacamata hitamku di atas kepala, dan melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Bunyi hak sepatu stiletoku beradu dengan lantai marmer, tak-tak-tak, tajam dan mengintimidasi. Mereka terlalu asyik memilih baju bayi mungil, hingga tak menyadari kehadiranku yang sudah berdiri tepat di belakang mereka. Warnanya bagus. Suaraku datar, tapi cukup keras untuk memecah tawa mereka. Tapi sayang, harganya mahal untuk orang yang katanya buat makan saja susah. Sarah tersentak hebat. Tubuhnya berputar cepat, wajahnya yang tadi merona bahagia seketika pucat pasi seolah darah tersedot habis dari wajahnya. Matanya terbelalak melihatku berdiri bersedekap dada dengan tas Hermes di lengan. Mbak Aruna? Suaranya tercekat. Mas Bayu lebih parah.
Dia hampir menjatuhkan kotak susu formula mahal yang sedang dipegangnya. Mulutnya menganga, matanya bergerak liar mencari alasan. Sayang, Kak, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu di kantor? Mas Bayu terbata-bata, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Aku tersenyum miring. Tatapanku turun ke perut buncit Sarah. Hamil? Sudah sebesar itu? Mungkin sekitar 7 bulan. Dan aku tidak tahu kapan dia menikah. Pantas saja kamu panik saat kupergoki, ujarku dingin, menatap Sarah tepat di matanya. Katanya hidup susah. Katanya buat makan susah. Katanya orang tua sakit. Ternyata, sedang menikmati peran sebagai nyonya besar dengan uangku. Mbak, ini nggak seperti yang Mbak pikirkan. Sarah mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, desisku. Beberapa pelayan toko mulai memperhatikan kami, berbisik-bisik. Tapi aku tidak peduli. Aku beralih menatap Bayu. Dan kamu? Proyek di Bali? Sibuk meeting? Ternyata meetingnya di toko bayi? Hebat sekali kamu, Bayu. Selingkuh dengan sepupuku sendiri, di saat aku banting tulang membiayai gaya hidupmu. Aruna, dengar dulu, aku bisa jelaskan. Bayu mencoba maju, memasang wajah memelas yang dulu selalu meluluhkan hatiku. Sarah hamil, dia butuh bantuan. Aku cuma kasihan. Kasihan sampai menghamilinya, potongku cepat. Jangan anggap aku bodoh, Bayu. Melihat perutnya, ini sudah lama. Kalian bermain di belakangku selama ini. Aku melirik tumpukan belanjaan di meja kasir. Stroller, ranjang bayi, baju-baju branded. Totalnya pasti puluhan juta. Mbak kasir, panggilku lantang. Kasir toko itu menatapku takut-takut. Iya, Bu. Berapa total belanjaan pasangan romantis ini? Tanyaku sinis. Totalnya 38.500.000, Bu. Sedang diproses menggunakan kartu kredit Bapak ini, jawab kasir itu gugup. Batalkan, perintahku tegas. Apa? Seru Sarah dan Bayu bersamaan. Batalkan transaksinya. Kartu itu atas namaku, dari rekening perusahaanku. Aku menatap tajam ke arah Bayu. Sini dompetmu. Aruna, jangan bikin malu di sini. Bisik Bayu, wajahnya merah pada menahan marah dan malu. Kamu yang bikin malu dirimu sendiri. Bentakku, suaraku meninggi. Sini dompetmu atau aku teriak sekarang juga kalau kamu penipu. Dengan tangan gemetar, Bayu menyerahkan dompetnya. Aku membukanya, mengambil semua kartu kredit, kartu debit, dan uang tunai yang ada di dalamnya. Semuanya uangku. Aku tahu persis dia tidak punya tabungan pribadi yang berarti. Mbak Aruna, tolong kasihan bayiku. Sarah mulai menangis, air mata buaya yang menjijikkan. Kami butuh perlengkapan ini. Aku mau melahirkan sebentar lagi. Aku tertawa, tawa yang kering dan hampa. Kamu punya uang 5 juta yang baru saja kutransfer, kan? Pakai itu. Oh, tunggu. Itu tidak cukup untuk beli stroller merek Eropa ini. Silakan cari barang bekas di pasar loak. Aku mengeluarkan ponselku, lalu dengan cepat membuka aplikasi perbankan. Klik. Blokir kartu. Klik. Pindahkan sisa saldo di rekening pegangan Bayu ke rekening utamaku. Sudah, ujarku santai. Semua akses keuanganmu sudah kumatikan, Bayu. Detik ini juga, kamu miskin. Wajah Bayu berubah horor. Kamu nggak bisa lakukan ini, Aruna. Aku suamimu. Suami yang berkhianat tidak punya hak apa-apa. Oh, satu lagi. Aku menengadahkan tangan. Kunci mobil. Apa? Kunci mobil Pajero yang kamu bawa. Itu atas nama perusahaanku. Sini. Tapi kami pulang naik apa? Sarah sedang hamil tua, nggak mungkin naik umum. Bayu mencoba bertahan. Itu bukan urusanku. Mau jalan kaki, mau ngesot, terserah. Kalian sudah membuatku merasa seperti orang bodoh selama bertahun-tahun. Sekarang, rasakan jadi orang susah sungguhan. Aku merampas kunci mobil dari saku celana Bayu dengan paksa. Dia terlalu syok untuk melawan.
Dengar baik-baik. Ucapku pelan namun penuh penekanan di depan wajah mereka berdua yang kini pucat pasi. Mulai hari ini, rumah yang kalian tempati, rumah dinas yang kuberikan untuk Bayu, akan disegel. Besok pagi, barang-barang kalian akan dikeluarkan. Aku tidak peduli kalian mau tidur di kolong jembatan atau di emperan toko. Sarah jatuh terduduk di lantai, menangis histeris. Mbak Aruna tega. Mbak Aruna jahat. Ini cucu tante Mbak juga. Kalian yang jahat, teriakku, air mataku akhirnya menetes satu, tapi segera ku hapus. Kalian benalu. Kamu, Sarah, selalu mengeluh miskin, aku bantu. Ternyata kamu menusukku dari belakang bersama suamiku. Dan kamu, Bayu, laki-laki tak tahu diri. Mulai hari ini, kalian resmi jadi gembel. Aku berbalik badan, meninggalkan mereka yang menjadi tontonan pengunjung mal. Aruna, tunggu. Aruna. Bayu berteriak memanggilku, tapi langkahku tak terhenti. Aku berjalan menuju pintu keluar mal, menuju parkiran valet. Dadaku sesak. Sakit sekali rasanya dikhianati oleh dua orang terdekatku sekaligus. Tapi rasa puas melihat kepanikan di wajah mereka sedikit mengobati luka itu. Mereka pikir mereka bisa memanfaatkanku selamanya? Mereka salah besar. Perang baru saja dimulai, dan aku pastikan mereka tidak akan memenangkan satu ronde pun. Mereka mau punya anak? Silakan. Tapi jangan harap sepeser pun uangku akan mengalir untuk membesarkan anak hasil perselingkuhan itu. Saat aku masuk ke dalam mobilku, aku melihat dari kaca spion. Bayu dan Sarah sedang diusir oleh satpam toko, karena membuat keributan dan tidak bisa membayar. Sarah menangis sambil memegangi perutnya. Sementara Bayu tampak bingung memegang ponselnya, yang sebentar lagi juga akan kublokir nomornya dari pasca bayar perusahaan. Selamat menikmati hidup yang sebenarnya, gumamku sambil menginjak pedal gas. Bayu berdiri terpaku di lobi mal yang dingin, namun keringat sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipisnya. Di sebelahnya, Sarah terisak pelan sambil memegangi perut buncitnya, menjadi tontonan beberapa pengunjung yang lalu lalang. Satpam toko tadi masih mengawasi mereka dari kejauhan, memastikan pasangan penipu itu benar-benar pergi. Mas, kita pulang naik apa? Tanya Sarah dengan suara serak. Kakiku bengkak. Mas, aku nggak kuat kalau harus jalan jauh. Bayu merogoh saku celananya dengan panik. Kosong. Dompetnya ada di tangan Aruna. Kunci mobil Pajero Sport yang biasa ia banggakan juga sudah dibawa istrinya. Tunggu. Aku cek m-banking di HP. Siapa tahu ada rekening yang lupa dia blokir, ujar Bayu dengan tangan gemetar. Ia membuka aplikasi bank pertama. Akses ditol. Kartu Anda telah diblokir. Ia mencoba aplikasi bank kedua, rekening yang ia gunakan untuk operasional proyek. Saldo, Rp0. Dana telah dipindahkan. Bayu mengumpat kasar. Sialan, Aruna benar-benar gila. Dia mengosongkan semuanya dalam hitungan menit. Terus gimana, Mas? Aku lapar, haus, capek. Renk Sarah. Pesan taksi online saja, Mas. Nanti bayarnya pakai paylater atau apa gitu. Bayu membuka aplikasi taksi online. Namun, ia lupa bahwa semua metode pembayaran di sana terhubung langsung dengan kartu kredit utama Aruna, kartu yang baru saja disita. Ia mencoba memesan dengan opsi pembayaran tunai, tapi jarinya terhenti. Aku nggak punya uang tunai sepeser pun. Sar, bisik Bayu, wajahnya pucat pasi. Semua cash ada di dompet tadi. Sarah melotot. Maksud Mas kita nggak bisa pulang? Mas, ini anak kamu loh. Masa kamu biarkan aku terlantar di mal begini? Bayu yang sedang kalut justru merasa tersinggung. Ini juga salahmu. Kenapa kamu minta belanja di sini saat Aruna ada di kota ini? Kamu bilang dia sibuk di kantor. Kok nyalahin aku? Kamu yang bilang aman. Sarah mulai berteriak, memancing perhatian orang lagi. Diam, bentak Bayu setengah berbisik. Cek tasmu. Tadi Aruna transfer 5 juta kan ke rekeningmu. Wajah Sarah berubah tegang. Ia buru-buru membuka ponselnya. Iya, benar. Masih ada 5 juta. Tarik tunai sekarang di ATM. Kita butuh uang cash buat naik taksi dan makan, perintah Bayu.
Mereka berjalan tertatih menuju mesin ATM di sudut mal. Sarah, dengan napas terengah-engah karena kehamilannya yang membesar, memasukkan kartu debitnya. PIN dimasukkan. Pilih penarikan tunai. Proses. Tiba-tiba layar ATM berubah merah. Transaksi ditolak. Rekening dibekukan. Apa? Sarah memekik histeris. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Di tempat lain, di dalam mobil mewahnya yang melaju membelah kemacetan sore, Aruna tersenyum tipis setelah menutup telepon dengan pihak bank. Sebagai pemilik rekening prioritas dan pemegang kuasa atas rekening Sarah, karena Arunalah yang dulu membukakan rekening itu dan menjadi penjamin saat Sarah pertama kali merantau, Aruna memiliki celah untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan membekukan sementara aksesnya. Jahat? Mungkin. Tapi tidak sejahat mereka yang berselingkuh di atas keringat Aruna. Kembali ke mall, Sarah lemas. Tubuhnya merosot bersandar pada mesin ATM. Mbak Aruna benar-benar iblis. Bukan iblis, dia pebisnis, Sar. Dia tahu cara mematikan lawan. Gumam Bayu, rasa takut mulai merayapi tulang punggungnya. Aruna yang ia kenal adalah istri yang lembut dan penurut. Tapi Aruna yang tadi ia temui adalah CEO dingin yang tak segan menghancurkan pesaingnya. Dan kini, Bayu adalah pesaing itu. Kita harus keluar dari sini sebelum makin malu. Ajak Bayu. Naik apa? Bayu merogoh saku kemejanya dan menemukan 2 lembar uang 10 ribuan dan 1 koin 500 perak. Uang kembalian parkir kemarin yang terselip. 20.500, gumam Bayu miris. Cukup buat naik angkot sampai ke perumahan. Angkot? Sarah membelalak tak percaya. Mas, aku lagi hamil tua. Panas, sempit, bau. Kamu tega? Pilih mana? Angkot atau jalan kaki 10 kilometer? Sentak Bayu frustrasi. Perjalanan pulang itu adalah neraka bagi mereka. Sarah yang terbiasa dijemput dengan mobil ber-AC, kini harus berdesak-desakan di dalam angkutan umum yang pengap. Bau asap rokok sopir dan keringat penumpang lain membuatnya mual berkali-kali. Bayu duduk di pojok, menutupi wajahnya dengan tangan, takut ada kenalan atau rekan bisnis yang melihatnya di situ. 1 jam kemudian, mereka sampai di gerbang perumahan elit tempat Bayu tinggal selama ini, rumah dinas yang diberikan Aruna. Mereka turun di depan gerbang komplek karena angkot dilarang masuk. Langit sudah gelap, mendung tebal menggantung, dan gerimis mulai turun. Akhirnya sampai, keluh Sarah sambil memijit pinggangnya. Mas, cepetan jalan. Aku mau mandi air hangat terus tidur. Mereka berjalan menuju gerbang klaster. Namun, palang pintu otomatis tidak terbuka. Biasanya, sensor akan membaca kartu akses yang ada di mobil. Tapi mobil itu sudah tidak ada. Bayu melangkah mendekati pos satpam. Di sana ada Pak Asep, satpam yang sudah sangat akrab dengannya. Seringkali Bayu memberinya rokok atau uang tips. Malam, Pak Asep. Tolong buka gerbangnya, kartu akses saya ketinggalan. Ujar Bayu, berusaha bersikap wibawa seperti biasa. Pak Asep keluar dari pos. Tapi kali ini, tidak ada senyum ramah atau hormat. Wajahnya datar dan tegas. Di belakangnya berdiri 2 orang bertubuh kekar berseragam safari hitam. Maaf, Pak Bayu. Bapak dan Ibu dilarang masuk ke area komplek ini, ucap Pak Asep dingin. Maksud Bapak apa? Saya penghuni di Blok B nomor 10. Bapak kenal saya kan? Bayu mulai emosi. Saya kenal Bapak. Tapi saya bekerja untuk pengelola perumahan dan pemilik unit. Dan pemilik unit B10, Ibu Aruna, baru saja mengirimkan surat kuasa resmi 1 jam yang lalu. Pak Asep menunjukkan sebuah kertas yang dilaminating. Perintah pengosongan dan pelarangan masuk untuk saudara Bayu Pramana dan Sdri. Sarah, ini gila. Barang-barang saya ada di dalam, teriak Bayu. Hujan mulai turun makin deras, membasahi kemeja mahal yang ia pakai. Barang-barang pribadi Bapak dan Ibu sudah kami keluarkan. Itu di sana, Pak Asep menunjuk ke arah trotoar di luar pos satpam. Di sana, di bawah guyuran hujan yang mulai lebat, bertumpuk koper-koper dan kardus yang basah kuyup. Baju-baju Sarah, jas kerja Bayu, sepatu-sepatu, semuanya ditumpuk asal-asalan seperti sampah. Kurang ajar.
Sarah menjerit histeris melihat tas-tas koleksinya basah terkena air hujan. Dia berlari tertatih ke arah tumpukan barang itu. "Tasku, bajuku, Mas, lakukan sesuatu." Bayu mencoba menerobos masuk. "Minggir, saya mau masuk rumah saya." Dua orang berseragam safari langsung menghadang. Salah satunya mendorong dada Bayu dengan mudah, hingga Bayu terpental jatuh ke aspal basah. "Jangan bikin keributan di sini, atau kami panggil polisi atas tuduhan menerobos properti orang lain," ancam salah satu pengawal itu. Bayu bangkit dengan sikut yang lecet dan kotor oleh lumpur. Ia menatap nanar ke arah rumah megah yang terlihat atapnya dari kejauhan. Rumah yang selama 3 tahun ini menjadi istananya, tempat ia merasa seperti raja, kini tertutup rapat baginya. "Pak Asep, tolonglah istri saya hamil, setidaknya biarkan kami berteduh di pos." Bayu memohon, harga dirinya sudah hancur. Pak Asep menggeleng, meski ada sedikit rasa iba di matanya, tapi perintah Aruna mutlak. "Maaf, Pak. Ibu Aruna berpesan, kalau saya membantu Bapak sedikit saja, saya akan dipecat hari ini juga. Saya punya anak istri yang harus makan, Pak." Duar, petir menyambar, diikuti hujan yang turun semakin deras seperti air bah. Bayu dan Sarah berdiri di pinggir jalan, basah kuyup seperti tikus got. Sarah menangis meraung-raung di atas koper yang basah. "Dingin, Mas, perutku sakit." Rintih Sarah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Bayu panik. Ia tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya akses komunikasi karena pulsanya habis, dan ia tidak bisa membeli paket data. "Kita harus ke rumah orang tuamu," teriak Bayu mengalahkan suara hujan. "Rumah Bapak." Sarah menggeleng. "Jauh, Mas. Dan rumahnya sempit, bocor. Aku nggak mau." "Kamu mau tidur di sini mati kedinginan?" bentak Bayu. Kesabarannya habis. "Nggak ada pilihan lain. Kita cari taksi yang lewat. Aku akan mohon supaya bisa bayar di tujuan kalau bapakmu ada uang." Mereka berdua menyeret koper-koper basah itu menjauh dari gerbang perumahan mewah itu. Pemandangan yang sangat kontras. Beberapa jam lalu mereka adalah pasangan sosialita yang hendak membeli stroller puluhan juta. Sekarang, mereka tak ubahnya gelandangan yang mengais tempat berteduh. Sementara itu, di sebuah apartemen penthouse di pusat kota, aset pribadi Aruna yang tidak pernah diketahui Bayu, Aruna duduk di sofa kulit sambil memegang segelas anggur merah. Matanya menatap layar tablet yang menampilkan rekaman CCTV dari gerbang perumahan yang baru saja dikirimkan oleh Kepala Keamanan Komplek. Ia melihat Bayu didorong jatuh ke aspal. Ia melihat Sarah menangis di tengah hujan. Hatinya ngilu. Tentu saja masih ada rasa sakit. Ia mencintai Bayu dengan tulus. Ia mengangkat derajat sepupunya dengan tulus. Tapi pengkhianatan mereka terlalu dalam. Mereka tidak hanya selingkuh, mereka merencanakan masa depan menggunakan sumber daya Aruna, sementara Aruna bekerja keras siang malam hingga lupa mengurus dirinya sendiri. Ponsel Aruna berdering. Nama, mama mertua, muncul di layar. Ibunya Bayu. Aruna menatap layar itu dingin, lalu menekan tombol reject. Ia kemudian mengirim pesan singkat pada asisten pribadinya. "Siapkan surat gugatan cerai besok pagi." Dan satu lagi, "Hubungi HRD." Pecat Bayu secara tidak hormat dengan alasan penyalahgunaan dana perusahaan. Pastikan namanya masuk daftar hitam di Asosiasi Pengusaha Properti, biar dia tidak bisa kerja dimanapun. Aruna meletakkan gelasnya. "Permainan baru dimulai, Bayu. Kau pikir hujan-hujanan itu menyedihkan? Tunggu sampai kau sadar kalau utang kartu kredit yang kau pakai foya-foya itu atas nama pribadimu, bukan perusahaan." Ya, Bayu lupa satu hal. Kartu tambahan memang atas nama Aruna, tapi Bayu pernah memohon untuk dibuatkan satu kartu kredit atas namanya sendiri untuk membangun skor kredit. Aruna menyetujuinya, tapi limitnya Aruna yang atur. Dan bulan lalu, Bayu menggesek kartu itu untuk membeli perhiasan berlian, yang Aruna kira untuknya, ternyata untuk Sarah. Tagihan itu akan jatuh tempo besok lusa. Dan Bayu tidak punya sepeser pun untuk membayarnya. Di jalanan yang gelap dan basah, Bayu dan Sarah akhirnya berhasil menyetop sebuah taksi tua. "Pak, tolong ke kampung Rawa Bebek," ujar Bayu menggigil. "Tapi saya bayar di tujuan ya,
Dompet saya kecopetan. Sopir taksi menatap mereka curiga, lalu pada koper-koper basah. Bayar di tujuan? Kalau di sana nggak ada yang bayarin gimana? Ada, Pak. Mertua saya di sana. Tolonglah, Pak. Istri saya hamil. Bayu memohon sampai hampir menangis. Ya sudah, naik. Awas jok saya basah. Di dalam taksi, Sarah masih menangis. Mas, aku nggak mau tinggal di rumah Bapak. Di sana sumpek, panas. Mas Bayu janji mau belikan rumah kan? Bayu menatap Sarah dengan tatapan kosong. Cinta yang tadinya membara, kini tertutup kabut keputusasaan. Rumah? Bayu tertawa getir. Sar, buat bayar taksi ini saja aku harus ngemis sama bapakmu nanti. Sadar, Sar. Kita sudah tamat. Taksi melaju menembus hujan, membawa mereka menuju kehidupan lama Sarah yang kumuh, tempat yang paling dihindari Sarah seumur hidupnya. Mereka tidak sadar, kedatangan mereka di sana pun tidak akan disambut hangat. Karena orang tua Sarah, Paman dan Bibi Aruna, adalah orang-orang yang sangat menghormati Aruna karena selama ini hidup dari santunan Aruna. Apa jadinya jika mereka tahu anak dan menantunya sendiri yang telah menghancurkan sumber uang keluarga besar mereka? Taksi tua itu terguncang hebat saat melintasi jalan berlubang di kawasan Kampung Rawa Bebek. Genangan air keruh sisa hujan menciprat ke kaca jendela, membuat pemandangan di luar semakin suram. Rumah-rumah semi permanen berhimpitan, bau selokan menguap tajam, dan suara dangdut dari speaker tetangga terdengar bising. Sarah menutup hidungnya dengan tisu basah yang sudah kucel. Mas, aku mau muntah, baunya busuk banget. Bayu tidak menjawab. Tatapannya kosong menatap argometer taksi yang terus berjalan. Angkanya sudah menunjukkan Rp185.000. Jantung Bayu berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia mempresentasikan proyek miliaran rupiah. Masalahnya sepele tapi mematikan, dia tidak punya uang sepeser pun. Sudah sampai, Pak. Masuk gang sempit itu saya nggak bisa, ujar sopir taksi dengan nada ketus. Dia menoleh ke belakang, menatap curiga pada dua penumpangnya yang berpenampilan elit tapi terlihat kacau balau. Iya, Pak. Tunggu sebentar ya. Bayu membuka pintu dengan tangan gemetar. Hujan masih rintik-rintik. Bayu berlari kecil menuju sebuah rumah bercat hijau lumut yang catnya sudah mengelupas di sana-sini. Itu rumah orang tua Sarah. Rumah Paman Maman dan Bibi Lilis. Tok, tok, tok. Pak, Bu, buka pintunya. Teriak Bayu sambil menggedor pintu kayu lapis itu. Hening sejenak, lalu terdengar suara seretan sandal jepit. Pintu terbuka, menampakkan Pak Maman yang hanya mengenakan kaos kutang dan kain sarung. Wajah tuanya tampak kaget, lalu berubah sumringah melihat siapa tamunya. Loh, Nak Bayu, Sarah. Ya ampun, kok malam-malam begini? Nggak bilang-bilang. Pak Maman langsung menyalami Bayu dengan antusias. Matanya melirik ke belakang Bayu, mencari mobil Pajero yang biasa diparkir gagah. Mobilnya mana? Kok basah kuyup begini? Pak. Suara Bayu tercekat, kerongkongannya kering. Harga dirinya sebagai menantu sukses yang selalu dipuja-puja kini hancur lebur. Pak, boleh pinjam uang 200.000? Buat bayar taksi di depan. Senyum di wajah Pak Maman lenyap seketika. Hah? Pinjam uang? Maksudnya gimana? Dompetmu ketinggalan? Iya, kecopetan. Tolong Pak, sopirnya sudah marah-marah. Pak Maman mendengus bingung, tapi dia masuk ke dalam kamar. Terdengar suara ribut-ribut kecil dengan istrinya, Bu Lilis. Tak lama, Pak Maman keluar membawa 2 lembar uang 100 ribuan yang lecek. Nih, kok bisa orang kaya kecopetan sampai nggak punya serep? Gerutu Pak Maman pelan, tapi cukup jelas terdengar di telinga Bayu. Bayu menyambar uang itu, berlari ke taksi, membayar sopir yang memaki pelan karena tidak diberi tips, lalu membantu Sarah menurunkan koper-koper mereka yang basah dan berlumpur. Suasana di ruang tamu sempit itu terasa mencekam. Bu Lilis, Ibu Sarah, menatap tumpukan koper basah yang memenuhi ruang tamu kecilnya. Ruangan itu pengap, hanya ada kipas angin tua yang berputar lambat dengan suara krek-krek yang mengganggu. Jadi, Bu Lilis melipat tangan di dada, matanya menatap perut buncit Sarah,
lalu beralih ke wajah Bayu yang tertunduk. Kalian diusir? Sama Aruna? Sarah menangis sesenggukan di sofa tua yang busanya sudah kempes. Mbak Aruna jahat, Bu. Dia ambil semuanya. Mobil, kartu ATM, rumah, kita diusir pas lagi hujan-hujanan. Tunggu dulu, potong Pak Maman tajam. Aruna itu keponakan Bapak yang paling baik. Dia nggak mungkin ngamuk kalau nggak ada sebabnya. Kalian bikin ulah apa? Bayu diam. Dia tidak berani menatap mata mertuanya. Ngomong, bentak Pak Maman. Aruna tahu kalau Sarah hamil, cicit Sarah pelan. Bu Lilis melongo. Ya bagus dong hamil. Harusnya dia senang sepupunya mau punya anak. Kenapa malah diusir? Hening yang menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Perlahan, pemahaman mulai merayapi wajah Bu Lilis. Dia menatap perut Sarah, lalu menatap Bayu. Matanya membelalak lebar. Jangan bilang. Suara Bu Lilis bergetar. Jangan bilang anak yang dikandung Sarah itu, anak nak Bayu. Bayu mengangguk lemah. Astaga Gustianu Agung. Bu Lilis menepuk jidatnya keras-keras, lalu terkulai lemas di kursi. Pak Maman yang tadinya duduk santai langsung berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Kalian selingkuh? Di belakang Aruna? Kalian gila? Bapak kok malah marahin aku sih? Sarah berteriak membela diri, hormon hamil membuatnya emosional. Harusnya Bapak bela aku. Aku anak Bapak. Kami saling mencintai, Pak. Mas Bayu itu nggak bahagia sama Aruna yang gila kerja. Haiha. Pak Maman menunjuk wajah Sarah dengan telunjuk gemetar. Kamu sadar nggak siapa yang kasih makan kita selama ini? Aruna. Tiap bulan dia transfer 3 juta buat makan bapak sama ibu. Tiap lebaran dia kasih THR puluhan juta. Renovasi atap rumah ini, siapa yang bayar? Aruna. Sekarang kamu tusuk dia dari belakang? Bayu mengangkat wajahnya. Pak, saya minta maaf. Saya hilaf. Tapi sekarang nasi sudah jadi bubur. Kami butuh tempat tinggal sementara sampai saya dapat pekerjaan baru. Pekerjaan baru? Bu Lilis menyela sinis. Emang kamu dipecat juga? Aruna, dia memblokir semua akses saya di perusahaan. Jawab Bayu lirih. Tiba-tiba ponsel Pak Maman berbunyi. Tanda pesan masuk. Pak Maman membukanya. Itu adalah notifikasi SMS banking. Tapi bukan notifikasi uang masuk. Pak Maman membaca pesan itu dengan suara keras dan terbata-bata. Transfer rutin bulanan Anda dari rekening Aruna Widya telah dihentikan permanen. Pesan terlampir. Silakan minta makan sama menantu kesayangan kalian yang sudah mengkhianati saya. Duniaku Pak Maman dan Bu Lilis runtuh saat itu juga. Sumber penghidupan mereka diputus total. Bu Lilis langsung menangis histeris. Lebih keras dari tangisan Sarah. Mati kita, Pak. Mati kita. Listrik bulan ini belum bayar. Cicilan motor adikmu belum lunas. Aruna benar-benar tega. Lalu kemarahan Bu Lilis beralih sasaran. Dia bangkit dan mendekati Sarah, lalu memukul lengan anaknya itu. Plak, ini gara-gara kamu. Anak nggak tahu diuntung. Udah bagus hidup enak ditolong sepupu, malah ngelunjak mau rebut suaminya. Sekarang lihat akibatnya. Kita semua jadi miskin. Ibu sakit, jerit Sarah. Bayu segera memeluk Sarah, melindunginya dari amukan ibunya sendiri. Bu, sudah Bu, kasihan Sarah lagi hamil. Bentak Bayu. Hamil anak haram, teriak Bu Lilis kalap. Kalian pikir ibu mau kasih makan kalian? Uang dari mana? Kalian bawa sial? Cukup. Pak Maman membentak, menghentikan keributan itu. Napasnya memburu. Dia menatap Bayu dan Sarah dengan tatapan jijik yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Dulu, tatapan itu penuh kekaguman. Sekarang, Bayu tak lebih dari sampah di mata mertuanya. Malam ini, suara Pak Maman dingin. Malam ini kalian boleh tidur di sini. Di kamar belakang, bekas gudang beras. Tapi mulai besok, Bapak nggak mau tahu. Kalian harus cari uang. Jangan harap bisa numpang makan gratis di sini. Jatah dari Aruna sudah putus. Kalian yang berbuat, kalian yang tanggung jawab. Tapi Pak,
Bayu mencoba menawar. Nggak ada tapi-tapi. Kamu laki-laki kan? Katanya manajer proyek hebat. Sana cari duit. Jangan bisanya cuma selingkuh. Pak Maman membanting pintu kamarnya, diikuti Bu Lilis yang masih menyumpah serapah. Tinggallah Bayu dan Sarah di ruang tamu yang suram itu. Kamar belakang itu sempit. Ukurannya hanya 2x3 meter. Baunya apek karena jarang dibuka. Hanya ada kasur kapuk tipis di lantai tanpa dipan. Tidak ada AC, hanya ventilasi kecil yang nyamuknya langsung berpesta pora begitu mereka masuk. Sarah duduk di atas kasur tipis itu, wajahnya sembab. Gaun hamil mahalnya kini kotor dan kusut. Mas panas. Reng Sarah. Nyamuknya banyak banget. Aku nggak bisa tidur di sini. Bayu duduk bersandar di tembok yang catnya mengelupas. Dia melepas jam tangan mewahnya, satu-satunya barang berharga yang tersisa di badannya, dan meletakkannya di lantai. Tahan dulu, Sar. Besok aku coba jual jam ini. Lumayan bisa buat kita sewa kontrakan yang lebih layak dan beli makan. Ujar Bayu mencoba memberi harapan, meski hatinya sendiri ragu. Mas. Sarah menatap Bayu lekat. Kamu nyesel nggak nikah sama aku? Pertanyaan itu menohok ulu hati Bayu. Beberapa jam yang lalu, dia akan menjawab, tidak, dengan lantang. Dia merasa gagah menjadi pelindung Sarah. Tapi sekarang, di ruangan bau apek ini, dengan perut lapar dan masa depan yang gelap gulita, bayangan wajah Aruna melintas di benaknya. Aruna yang elegan, Aruna yang cerdas, Aruna yang selalu memastikan dompet Bayu penuh dan penampilannya perlente. Aruna yang memberinya segalanya tanpa meminta balasan selain kesetiaan. Dan dia membuang berlian itu demi Sarah. Sarah yang manja, yang tidak bisa apa-apa selain merengek dan belanja. Sudahlah, tidur saja, jawab Bayu dingin, menghindari pertanyaan itu. Dia mematikan lampu bohlam kuning yang suram itu, membiarkan kegelapan menelan mereka. Namun, Bayu tidak bisa tidur. Pikirannya melayang pada pekerjaannya. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Baterainya tinggal 15%. Dia menyalakan data seluler sebentar, berharap ada keajaiban. Sebuah email masuk ke akun pribadinya. Dari HRD perusahaan Aruna Corp. Subjek, surat pemutusan hubungan kerja tuntutan ganti rugi. Tangan Bayu gemetar saat membukanya. Saudara Bayu Pramana, dengan ini kami sampaikan bahwa Anda diberhentikan secara tidak hormat dari posisi project manager karena pelanggaran berat etika dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, bukti terlampir. Mutasi kartu kredit korporat untuk pembelian barang non-proyek. Perusahaan juga akan memproses hukum atas dugaan penggelapan dana sebesar 150 juta rupiah yang ditemukan dalam audit awal malam ini. Kami juga telah meneruskan profil Anda ke dalam daftar hitam Asosiasi Pengembang Indonesia sebagai peringatan bagi perusahaan lain. Siapkan pengacara Anda. Ponsel Bayu terjatuh dari genggamannya. Semuanya gelap. Bukan hanya dipecat. Dia akan dipenjara. Aruna tidak main-main. Uang 150 juta itu adalah markup harga material yang Bayu lakukan diam-diam untuk membelikan Sarah perhiasan dan liburan bulan lalu. Dia pikir Aruna tidak akan mengecek detail kecil itu karena terlalu sibuk. Ternyata Aruna tahu semuanya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Di sampingnya, Sarah mendengkur halus karena kelelahan, tidak menyadari bahwa badai yang lebih besar dari sekadar hidup miskin sedang menuju ke arah mereka. Bayu memeluk lututnya, menahan isak tangis agar tidak pecah. Rasa penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Dan rasa sakitnya lebih perih daripada luka fisik manapun. Dia telah membangunkan singa tidur, dan sekarang singa itu sedang mencabik-cabiknya perlahan. Matahari pagi menembus celah ventilasi kamar sempit itu, jatuh tepat di wajah Sarah. Ia terbangun dengan punggung yang terasa remuk. Kasur kapuk tipis di lantai itu sama sekali tidak menopang tubuhnya yang sedang hamil tua. Sarah mengerjapkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ia berharap saat membuka mata, ia akan melihat langit-langit kamar mewahnya yang ber-AC, dengan aroma aromaterapi lavender yang menenangkan. Namun, yang menyambutnya adalah bau apek dinding lembab dan suara bising tetangga yang sedang memarahi anaknya. Bayu, panggil Sarah serak. Sisi kasur di sebelahnya kosong.
Bayu sudah pergi. Braak. Pintu kamar digedor kasar. Suara cempreng Bu Lilis terdengar dari luar. Sarah, bangun. Udah siang, jangan mentang-mentang bunting kamu mau tidur terus ya. Bantuin ibu nyuci piring di belakang. Air sumur harus ditimba dulu. Sarah menyeret tubuhnya bangun dengan susah payah. Matanya berkaca-kaca. Dulu, ibunya selalu memanjakannya setiap kali ia berkunjung. Istirahat saja, Neng Sarah, biar ibu yang masak. Tapi itu dulu, saat Sarah masih menjadi penyalur uang Aruna. Sekarang, saat Sarah menjadi penyebab keran uang itu mati, perlakuan ibunya berubah 180 derajat. Dengan langkah gontai, Sarah keluar kamar. Ia melihat tumpukan piring kotor bekas makan malam kemarin dan sisa sarapan bapak yang berkerak. Lalat beterbangan di sekitarnya. Bu, aku nggak kuat nimba air. Perutku kencang, keluh Sarah. Bu Lilis yang sedang memotong sayur kangkung menoleh tajam. Alah, manja. Ibu dulu hamil kamu 9 bulan masih kuat jualan gado-gado keliling kampung. Jangan samain hidupmu sekarang sama pas kamu jadi nyonya palsu pakai duit Aruna. Sekarang kamu miskin, sadar diri. Kata-kata itu menampar Sarah lebih keras daripada tamparan fisik. Dengan air mata bercucuran, Sarah memaksakan diri mencuci piring dengan air dingin yang tersisa di ember, sambil menahan mual mencium bau sisa makanan. Dalam hati ia menjerit, Mas Bayu, tolong aku, bawa aku pergi dari sini. Sementara itu, Bayu sedang berdiri di sebuah toko jam tangan bekas di pusat kota Loak. Ia tidak berani ke butik mewah tempat ia membelinya dulu, karena takut bertemu kenalan Aruna. 2 juta, kata pemilik toko itu dingin sambil menimang jam tangan Tag Heuer milik Bayu. 2 juta? Bayu melotot. Bang, ini harganya 30 juta barunya. Masih mulus, original. Kotaknya mana? Sertifikatnya mana? Tanya pemilik toko santai sambil menyalakan rokok. Ketinggalan di rumah nggak bisa diambil. Jawab Bayu gugup. Ya itu masalahnya. Tanpa surat-surat, gue anggap ini barang curian atau barang panas. Berani 2 juta, ambil. Nggak mau? Silakan pergi. Bayu mengepal tangannya. Ia butuh uang. Sangat butuh. Dompetnya kosong, dan ia harus memberi makan Sarah serta mertuanya yang mulai perhitungan soal makanan. Ya sudah 2 juta, desis Bayu pasrah. Uang 2 juta rupiah berpindah tangan. Bayu menatap uang itu dengan nanar. Dulu, ini hanya biaya sekali makan malamnya dengan klien. Sekarang, ini adalah penyambung nyawanya untuk entah berapa hari. Setelah menjual jam, Bayu pergi ke warnet, karena ia tidak punya kuota internet, untuk mencetak CV. Ia mengenakan kemeja yang sudah agak kusut karena semalam dipakai tidur, koper pakaiannya masih basah dan belum kering benar. Tujuannya hari ini, melamar kerja ke perusahaan properti saingan Aruna. Ia yakin dengan pengalamannya memegang proyek besar, ia akan diterima dengan tangan terbuka. Ia tiba di kantor PT Megah Land, salah satu kompetitor Aruna Corp. Dengan percaya diri, ia menemui resepsionis. Saya Bayu Pramana, mau bertemu Pak Handoko. Beliau kenal saya, ujar Bayu. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer, lalu wajahnya berubah aneh. Dia mengangkat telepon, berbisik sebentar, lalu menatap Bayu dengan tatapan merendahkan. Maaf, Pak Bayu. Pak Handoko tidak bisa ditemui. Loh? Kenapa? Bilang saya bawa proposal bagus. Pak Handoko berpesan. Resepsionis itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, beliau tidak menerima pelamar yang masuk dalam daftar hitam Asosiasi Pengembang, REI. Dan beliau juga tidak mau berurusan dengan orang yang sedang diproses hukum oleh Aruna Corp. Mohon Bapak segera tinggalkan gedung ini sebelum kami panggil keamanan. Dengkul Bayu lemas. Berita itu menyebar secepat kilat. Aruna benar-benar menutup semua pintu. Di dunia bisnis properti yang lingkarannya itu-itu saja, nama Bayu sudah dicap sebagai tikus berdasi. Tidak ada yang mau mempekerjakan manajer proyek yang menggelapkan dana dan mengkhianati pemilik perusahaan. Itu adalah bunuh diri bisnis. Bayu keluar dari gedung itu dengan langkah menyeret. Matahari siang yang terik membakar kulitnya. Ia mencoba menelepon teman-teman lamanya, teman nongkrong, teman main golf. Halo, Riko?
Ini Bayu. Tut, tut. Panggilan diputus. Halo, Dimas? Bro, gue butuh info loker. Sorry Bey, gue nggak bisa bantu. Bini gue temen arisannya Aruna. Gue nggak mau ikut campur. Lagian lu parah banget sih, bro. Sepupunya sendiri diembat. Bye. Bayu membanting ponselnya ke bangku taman. Frustrasi. Marah. Mal. Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Harapan Bayu kembali muncul. Siapa tahu ini tawaran kerja? Halo? Sapa Bayu cepat. Selamat siang. Apa benar ini dengan Bapak Bayu Pramana? Suara pria di seberang sana terdengar berat dan intimidatif. Ya, saya sendiri. Ini dari perusahaan mana? Kami dari divisi penagihan kartu kredit Bank X. Kami melihat ada tagihan sebesar Rp78.500.000 yang jatuh tempo hari ini. Kapan Bapak akan melakukan pembayaran? Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Itu tagihan kartu kredit pribadinya. Kartu yang ia gunakan untuk membelikan sarah kalung berlian dan tas branded bulan lalu, serta biaya hotel bintang 5 saat mereka liburan rahasia. Bayu pikir ia bisa membayarnya dengan bonus proyek bulan depan. Tapi bonus itu tidak akan pernah cair. Saya sedang ada masalah keuangan, Pak. Bisa minta keringanan waktu? Bapak Bayu, data kami menunjukkan Anda baru saja diberhentikan dari pekerjaan. Sesuai prosedur, jika tidak ada pembayaran minimum hari ini, tim lapangan kami akan mengunjungi alamat KTP Anda untuk penagihan aset. Alamat KTP. Alamat KTP Bayu masih numpang di rumah orang tua Sarah. Jangan, teriak Bayu panik. Jangan ke rumah mertua saya. Tolong Pak, saya akan usahakan. Kami tunggu sampai jam 5 sore ini. Jika tidak ada dana masuk, tim lapangan bergerak. Terima kasih. Sambungan terputus. Bayu terduduk lemas di bangku taman. Keringat dingin mengucur deras. Jika debt collector datang ke rumah Pak Maman dan membuat keributan di kampung, ia akan habis. Pak Maman adalah tokoh masyarakat di sana. Rasa malunya akan membuat Bayu diusir lagi. Dan kali ini, ia benar-benar tidak punya tempat tujuan. Ia menatap uang 2 juta rupiah di tangannya. Tagihan 78 juta. Uang di tangan 2 juta. Bayu tertawa. Tawa orang gila. Sore harinya, Bayu pulang ke rumah kontrakan mertuanya dengan wajah kusut. Ia membawa bungkusan nasi padang, lauk ayam bakar untuk Sarah, dan telur dadar untuk mertuanya. Ia berharap makanan ini bisa sedikit meredakan ketegangan. Tapi begitu ia masuk ke halaman, ia melihat kerumunan tetangga sedang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumah Pak Maman. Perasaan Bayu tidak enak. Ia menerobos masuk. Di ruang tamu, ia melihat pemandangan yang membuatnya darahnya membeku. 2 orang pria berbadan besar, berkulit gelap, dengan jaket kulit hitam sedang duduk santai di kursi tamu. Salah satunya menaikkan kaki ke atas meja. Pak Maman berdiri di pojok ruangan, gemetar ketakutan. Bu Lilis memeluk Sarah yang menangis histeris di sudut lain. Nah, ini dia orangnya, ujar salah satu preman itu, si penagih utang, saat melihat Bayu masuk. Kalian ngapain di sini? Suara Bayu bergetar. Saya bilang tunggu sampai jam 5. Ini baru jam 4. Sistem kami mendeteksi Bapak tidak punya itikat baik. Lagi pula, kami dengar Bapak mau kabur ya. Si penagih utang berdiri, tubuhnya menjulang tinggi di hadapan Bayu. Bayar sekarang. Atau kami angkut barang-barang di sini. Mas Bayu. Utang apa lagi ini Mas? Teriak Sarah histeris. Kamu bilang sudah nggak ada utang. Ini tagihan kartu kredit yang kamu pakai buat beli kalung itu. Sar? Balas Bayu tak kalah keras, stres membuatnya meledak. Kalung apa? Kalungnya kan udah diambil Mbak Aruna juga waktu di rumah. Jerit Sarah. Si penagih utang tertawa. Kami nggak peduli barangnya di mana. Yang penting duitnya. Mana? Saya cuma ada 2 juta. Bayu menyodorkan uang hasil jual jam tadi dengan tangan gemetar. Preman itu menepis tangan Bayu, hingga uang-uang itu berserakan di lantai. 2 juta buat beli bensin kami juga kurang. Kami minta 78 juta. Preman itu menendang meja tamu, hingga gelas kopi Pak Maman jatuh pecah. Prang!
Pak Maman memegang dadanya, wajahnya pucat. Ya Allah, Bayu, kau bawa masalah apa lagi ke rumah ini? Keluar kalian, keluar. Pak, tolong Pak. Bayu memohon pada preman itu. Saya janji bayar, tapi kasih waktu. Preman itu mencengkeram kerah baju Bayu. Oke, gue kasih waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari nggak lunas, rumah ini kami sita jaminannya. Atau, dia melirik ke arah Sarah yang hamil, kami pastikan hidup kalian nggak tenang. Kedua preman itu meludah ke lantai, lalu pergi meninggalkan rumah yang kini terasa seperti neraka itu. Keheningan setelah kepergian mereka jauh lebih menakutkan. Pak Maman berjalan perlahan mendekati Bayu. Matanya merah menyala. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bayu. Bapak seumur hidup nggak pernah berurusan sama rentenir. Nggak pernah didatangi preman. Gara-gara kamu, nama baik Bapak di kampung ini hancur. Teriak Pak Maman, air liurnya muncrat ke wajah Bayu. Pak, itu bukan rentenir, itu orang ban. Sama saja, potong Pak Maman. Dengar ya, Bayu. Kalau dalam 3 hari kamu nggak bersihin masalah ini, Bapak yang akan seret kamu ke kantor polisi. Biar kamu dipenjara sekalian. Bapak nggak mau rumah ini disita. Ini satu-satunya harta Bapak. Bayu memegangi pipinya yang panas. Ia menoleh ke arah Sarah, berharap pembelaan. Tapi Sarah justru memalingkan wajah. Istrinya itu menatapnya dengan tatapan kecewa dan benci. Aku lapar, Mas, gumam Sarah dingin. Mana makanannya? Bayu menunjuk bungkusan nasi padang yang jatuh terinjak di lantai saat keributan tadi. Nasi dan lauknya sudah berserakan kotor. Sarah menatap nasi kotor itu, lalu menatap Bayu. Tangisnya pecah lagi. Bukan tangis sedih, tapi tangis keputusasaan seorang wanita yang sadar dia telah memilih laki-laki yang salah. Aku benci kamu, Mas. Aku benci hidup ini. Rintih Sarah. Di tempat lain, di sebuah restoran fine dining yang terletak di lantai 40 gedung pencakar langit, Aruna sedang duduk menikmati steak wagyu yang lembut. Di hadapannya duduk seorang pengacara muda yang tampan dan cerdas. Rio. Semua berjalan lancar, Bu Aruna, lapor Rio sambil menyerahkan sebuah map. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Surat panggilan polisi untuk kasus penggelapan dana sudah dikirimkan ke alamat orang tua Sarah. Kemungkinan besok sampai. Aruna mengangguk pelan, menyesap red wine-nya. Bagaimana dengan blacklist? Efektif. Tidak ada satupun perusahaan properti yang mau menerima Bayu. Dia sudah resmi mati secara profesional. Aruna tersenyum tipis. Tidak ada kegembiraan berlebihan, hanya kepuasan tenang seperti seorang pemain catur yang baru saja mematikan raja lawan. Oh ya, tambah Rio. Saya dapat laporan dari orang bank. Debt collector baru saja mengunjungi rumah orang tua Sarah. Sepertinya cukup ribut. Bagus, gumam Aruna. Biar mereka merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar kewajiban tanpa punya kemampuan membayar. Selama ini mereka hidup enak di atas penderitaanku. Rio menatap kliennya dengan kagum. Langkah selanjutnya? Aruna meletakkan gelasnya. Matanya menatap gemerlap lampu kota di bawah sana. Langkah selanjutnya, kita ambil satu-satunya yang mereka banggakan. Sarah selalu membanggakan kehamilannya. Kan? Dia pikir anak itu akan jadi tiket untuk kembali padaku atau meminta belas kasihan. Aruna menggeleng. Pastikan saat anak itu lahir, mereka tidak punya uang sepeser pun untuk biaya rumah sakit. Biarkan mereka merasakan betapa mahalnya buah cinta, hasil perselingkuhan itu. Kembali ke rumah kontrakan kumuh. Malam itu, Bayu tidak tidur di kamar. Dia duduk di teras depan, ditemani nyamuk dan suara jangkrik. Dia memunguti nasi padang yang jatuh tadi, memisahkan bagian yang bersih, lalu memakannya dalam diam. Rasanya hambar. Sehambar hidupnya kini. Dia menatap langit gelap tanpa bintang. Dia sadar, ancaman Pak Maman bukan main-main. Ancaman debt collector juga nyata. Dan dia tahu, di balik semua ini, tangan Aruna sedang bekerja. Bayu merogoh saku celananya, mengambil kartu nama seorang teman lama yang dulu pernah ia remehkan. Teman yang bekerja di dunia kotor, judi online dan pinjaman ilegal.
Dulu Bayu jijik padanya. Tapi sekarang, 3 hari, gumam Bayu. Gue butuh uang cepat dalam 3 hari. Tangannya gemetar saat menekan nomor itu. Bayu tahu ini adalah lubang buaya yang lain. Tapi dia sudah terlanjur jatuh ke jurang. Mungkin menggali lebih dalam adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup sesaat, meski itu berarti kehancuran yang lebih besar di masa depan. Halo, Bro Jack? Ini Bayu. Gue butuh dana talangan. Bunga berapapun gue ambil. Aroma uang tunai yang apek bercampur bau asap rokok memenuhi sebuah ruko remang-remang di pinggiran kota. Bayu duduk di hadapan Jack, teman lamanya yang kini berpenampilan seperti preman dengan kalung emas sebesar rantai kapal di lehernya. Di atas meja, tergeletak tumpukan uang merah. 80 juta rupiah. Ingat, Bay, suara Jack serak dan berat. Gue kasih ini karena kita teman lama. Tapi bisnis tetap bisnis. Bunga 20% per 2 minggu. Telat sehari, anak buah gue yang bergerak. Paham? Bayu menelan ludah. 20% per 2 minggu? Itu gila. Itu bunuh diri finansial. Tapi bayangan wajah garang debt collector ban yang mengancam menyita rumah mertuanya lebih menakutkan saat ini. Paham, Jack? Gue pasti balikin. Gue lagi nunggu pencairan pesangon dari kantor lama. Bohong Bayu? Oke. Tanda tangan di sini. Sertifikat tanah bapak lo di kampung yang lo jaminkan, gue pegang. Tangan Bayu gemetar saat menandatangani surat perjanjian di atas materai itu. Ia baru saja menggadaikan satu-satunya aset tanah warisan orang tuanya di kampung, yang suratnya diam-diam ia ambil saat pulang kampung lebaran lalu, untuk disimpan supaya aman, demi menutupi utang gaya hidup Sarah. Bayu memasukkan uang itu ke dalam tas kresek hitam. Hatinya berdebar kencang. Setidaknya, hari ini dia selamat. Malam itu, suasana di rumah Pak Maman sedikit berubah. Tidak ada lagi ketegangan mencekam seperti kemarin. Bayu pulang membawa 2 kotak martabak manis keju spesial dan sekantong sate kambing. Ia meletakkan makanan itu di meja, lalu dengan gaya sedikit angkuh, gaya lama yang kembali muncul, ia mengeluarkan gepokan uang dari tasnya. Bu, Pak, ini uang buat bayar utang kartu kredit sialan itu. Besok pagi langsung saya lunasi ke bank. Jadi rumah ini aman. Nggak usah khawatir, ujar Bayu sambil menepuk tumpukan uang itu. Mata Bu Lilis berbinar melihat tumpukan uang merah. Sudah lama ia tidak melihat uang sebanyak itu secara tunai. Alhamdulillah. Gusti Allah masih sayang sama kita. Bu Lilis langsung menyambar sepotong martabak. Sikap judesnya pada Bayu sedikit melunak. Dapat dari mana, Bay? Katanya kamu dipecat. Itu, sisa bonus proyek yang baru cair. Memang agak telat, dusta Bayu lagi. Ia melirik Sarah yang sedang lahap memakan sate kambing. Nafsu makan istrinya itu kembali setelah melihat uang. Sarah tersenyum, minyak sate menempel di bibirnya. Tuh kan, Pak. Mas Bayu itu tanggung jawab. Kemarin cuma lagi apes aja. Mas Bayu pasti bisa bangkit lagi. Pak Maman, yang sedari tadi diam, menatap Bayu tajam. Insting tuanya mengatakan ada yang tidak beres. Tidak ada perusahaan yang mencairkan bonus bagi karyawan yang dipecat tidak hormat. Tapi melihat istrinya makan dengan lahap dan ancaman penyitaan rumah hilang, Pak Maman memilih diam. Ia mengambil sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam. Yang penting masalah beres, gumam Pak Maman. Tapi ingat, Bayu, jangan bikin masalah baru. Uang Aruna sudah putus. Kamu harus cari kerja beneran mulai besok. Iya, Pak. Tenang saja. Saya punya koneksi banyak, jawab Bayu Jumawa, padahal dalam hati ia tahu semua koneksinya sudah mati. Malam itu, mereka tidur dengan perut kenyang. Sarah memeluk Bayu, merasa aman kembali. Mas, besok beli susu hamil yang mahal ya. Yang merek Prenagen itu bikin enek. Aku mau yang Enva Mama, bisik Sarah manja. Bayu mengelus rambut Sarah, matanya menatap langit-langit kamar yang bocor. Iya, sayang. Dalam hati, Bayu menghitung. Utang ke bank 78 juta. Uang dari Jack 80 juta. Sisa 2 juta. Bunga Jack yang harus dibayar 2 minggu lagi adalah 16 juta. Dari mana dia dapat 16 juta dalam 2 minggu? Ah, pikirkan nanti saja.
Yang penting malam ini bisa tidur. Pagi yang cerah berubah menjadi kelabu dalam sekejap. Jam 9 pagi. Bayu baru saja hendak berangkat ke bank untuk menyetor uang pelunasan kartu kredit. Ia sudah rapi, mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah disetrika Sarah, meski masih agak bau apek lemari. Sebuah motor dinas berhenti di depan pagar rumah. Seorang pria berseragam coklat, petugas pos, memanggil. Paket kilat khusus. Untuk saudara Bayu Pramana. Bayu bergegas keluar. Saya sendiri. Tanda tangan di sini, Pak. Bayu menerima amplop coklat tebal itu. Ada logo yang sangat khas di pojok kiri atas. Logo Tribrata. Kepolisian Republik Indonesia. Jantung Bayu yang baru saja tenang semalam, kini kembali memacu adrenalin. Tangannya dingin saat merobek amplop itu. Di teras, Pak Maman yang sedang ngopi memperhatikan dengan seksama. Surat apa itu, B? Bayu tidak menjawab. Matanya terpaku pada barisan kalimat formal di kertas itu. Surat panggilan saksi terlapor nomor SPGL 102-12-2024 Reskrim. Dasar, laporan polisi nomor LPB 55012-2024 SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 16 Desember 2024 atas nama pelapor, Aruna Widya, Direktur Utama PT Aruna Propertindo. Perihal, dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP. Memanggil saudara Bayu Pramana untuk menghadap penyidik pada hari Kamis, jam 10 WIB. Kertas itu jatuh dari tangan Bayu, melayang pelan ke lantai teras. Bayu? Pak Maman mendekat, memungut kertas itu. Pak Maman membaca sekilas. Wajah tuanya memucat, lalu memerah padam. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Penggelapan? Teriak Pak Maman menggelegar. Kau mencuri uang perusahaan Aruna? Teriakan itu memancing Bu Lilis dan Sarah keluar. Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi teriak, tanya Bu Lilis. Pak Maman melempar surat itu ke wajah Bayu. Baca. Menantu kebanggaanmu ini dipanggil polisi. Dia maling. Pasal 374. Ancaman penjaranya 5 tahun. Mas. Sarah memungut surat itu, membacanya dengan tangan gemetar. Mas, ini bohong kan? Mas Bayu nggak mungkin nyuri uang kantor kan? Bayu mundur selangkah, punggungnya menabrak tembok. Itu cuma salah paham administrasi, Sar. Aruna sengaja menjebakku. Jebakan apa? Bentak Pak Maman. Aruna itu pengusaha lurus. Kalau dia lapor polisi, berarti buktinya kuat. Ya Allah, malangnya nasib kami punya menantu sudah miskin. Penipu, sekarang mau jadi narapidana. Tiba-tiba ponsel Bayu berdering. Nomor tak dikenal lagi. Bayu mengangkatnya dengan ragu. Halo, Pak Bayu. Saya Rio, kuasa hukum Ibu Aruna. Suara di seberang sana terdengar tenang, sopan, tapi mematikan. Mau apa lagi kalian? Saya sudah dipecat. Saya sudah jatuh miskin. Belum puas? Teriak Bayu putus asa. Tenang, Pak Bayu. Ibu Aruna titip pesan. Beliau tahu Bapak baru saja melunasi kartu kredit pagi ini, atau berencana melunasinya. Bagus. Tapi itu utang pribadi ke bank. Laporan polisi ini terkait uang perusahaan sebesar 150 juta rupiah yang Bapak ambil lewat markup material. Saya akan ganti. Tapi jangan penjarakan saya. Tentu. Ibu Aruna sangat baik hati. Beliau bersedia mencabut laporan polisi dengan satu syarat. Kembalikan uang 150 juta itu secara tunai dalam waktu 2x 24 jam. Jika tidak, proses hukum lanjut, dan Bapak akan ditahan hari Kamis nanti. Oh ya, satu lagi. Jangan coba-coba kabur. Kami sudah mencekal paspor Bapak dan tim kami mengawasi rumah itu 24 jam. Klik. Sambungan terputus. Bayu merosot ke lantai. Lututnya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Dia punya uang 80 juta dari rentenir. Dia harus bayar kartu kredit 78 juta, supaya rumah mertua tidak disita. Sekarang dia butuh 150 juta lagi untuk menghindari penjara. Matematika kematian. Gimana ini, Mas? Sarah mulai menangis lagi,
kali ini lebih histeris sambil memegangi perutnya yang kencang. Aku nggak mau suamiku dipenjara pas anak kita lahir. Mas Bayu harus tanggung jawab. Gimana caranya? Bayu akhirnya meledak. Dia menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kalian pikir aku punya pohon uang? Aku sudah jual tanah warisan orang tuaku buat tutup mulut debt collector. Sekarang Aruna minta 150 juta lagi. Tanah warisan? Pak Maman terbelalak. Tanah di kampung yang kamu bilang mau dibangun rumah masa tua itu? Sudah kamu jual? Bayu mengangguk lemah. Bu Lilis langsung jatuh pingsan. Tubuhnya ambruk menimpa kursi rotan. Ibu. Sarah menjerit. Kekacauan pecah di rumah itu. Pak Maman sibuk mengoleskan minyak kayu putih ke hidung istrinya, sambil menyumpahi Bayu. Sarah menangis ketakutan. Bayu hanya duduk terpaku menatap nanar ke arah jalanan. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir dengan kaca gelap. Dia tahu, itu orang suruhan Aruna. Dia benar-benar tikus yang terperangkap dalam labirin kaca. Aruna tidak hanya ingin dia miskin, Aruna ingin dia hancur lebur tanpa sisa. Siang harinya, setelah Bu Lilis sadar dan hanya bisa menangis di kamar, Bayu duduk di teras sambil merokok. Kebiasaan yang baru dia mulai lagi karena stres. Dia memandangi uang 80 juta di dalam tas kresek. Dia dihadapkan pada dua pilihan buah si malakama. Bayar kartu kredit. Rumah mertua aman dari penyitaan bank, tapi dia akan dipenjara karena kasus penggelapan uang Aruna, karena tidak ada uang untuk ganti rugi. Bayar Aruna. Sebagian dia bisa mencoba nego dengan Aruna pakai uang 80 juta ini, tapi debt collector kartu kredit akan datang lagi dan menyita rumah mertuanya. Dan Aruna belum tentu mau terima cicilan. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benak Bayu. Ide dari keputusasaan. Judi. Kalau gue main slot atau judi bola, 80 juta ini bisa jadi 200 juta dalam semalam kalau gue hoki. Bisik setan di telinga kiri Bayu. Gue pernah lihat teman gue menang jackpot miliaran. Logika sehatnya berteriak, jangan. Itu bunuh diri. Tapi keputusasaannya berbisik lebih keras. Itu satu-satunya harapan. Kerja apa yang bisa dapat 150 juta dalam 2 hari? Nggak ada. Cuma keajaiban yang bisa nyelamatin lo. Dengan tangan gemetar dan mata yang berkilat aneh, Bayu mengambil ponselnya. Dia mendownload aplikasi judi online yang dulu sering dia lihat di iklan-iklan spam. Dia mendaftarkan akun. Dia mentransfer 5 juta pertama sebagai deposit. Bismillah demi anak istri. Gumam Bayu, menyalahgunakan nama Tuhan untuk perbuatan haram. 5 menit pertama, dia menang 2 juta. Hatinya melonjak girang. Ini dia jalannya. Dia tambah deposit 10 juta. Kalah. Dia tambah lagi 20 juta. Harus balik modal. Kalah lagi. Keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung. Matanya merah menatap layar ponsel. Ayo dikit lagi. Tanpa sadar, matahari mulai terbenam. Di dalam tas kresek, uang tunai yang tadinya 80 juta, kini tinggal lembaran-lembaran tipis. Bayu menatap saldo di layar HP-nya, 450 ribu rupiah. Dia telah menghabiskan hampir 80 juta uang rentenir, uang panas yang bunganya 20%, hanya dalam waktu 4 jam bermain judi online. Dan dia kalah total. Bayu tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya terdiam, membeku, seolah jiwanya sudah dicabut dari tubuhnya. Kartu kredit belum lunas. Ganti rugi ke Aruna belum bayar. Utang ke rentenir Jack baru saja dimulai dengan bunga mencekik. Tanah warisan hilang. Mas, suara Sarah terdengar dari pintu. Kamu jadi ke bankan tadi? Bukti lunasnya mana? Bapak nanyain. Bayu menoleh perlahan ke arah Sarah. Wajahnya kosong, pucat seperti mayat hidup. Mas, kok diam? Sarah mulai panik melihat ekspresi suaminya. Uangnya mana mas? Bayu tertawa. Tawa kecil yang perlahan berubah menjadi tawa histeris yang mengerikan. Habis, Sar, habis. Kekeh Bayu sambil menunjuk layar HP-nya. Uangnya dimakan mesin? Maksud kamu apa? Sarah merebut tas kresek itu. Kosong. Dia merebut HP Bayu. Melihat riwayat transaksi judi. Allahu Akbar.
Mas Bayu. Sarah menjerit sekuat tenaga, lalu tubuhnya kejang. Air ketuban merembes membasahi daster batiknya. Darah segar mengalir di kakinya. Stres hebat dan syok memicu kontraksi dini yang berbahaya. Sakit, Mas. Sakit. Sarah melolong kesakitan, memegangi perutnya. Bayu tersentak dari kegilaannya. Dia melihat darah. Dia melihat istrinya ambruk. Sarah. Bayu menangkap tubuh istrinya. Pak, Bu, tolong Sarah. Di tengah kepanikan itu, di saat Pak Maman berlari mencari becak atau tetangga yang punya mobil, karena taksi online menolak datang ke daerah itu kalau hujan, Bayu menyadari satu hal. Dia tidak punya uang sepeser pun untuk membawa Sarah ke rumah sakit. BPJS Sarah sudah lama tidak aktif karena dulu selalu pakai asuransi swasta kantor Bayu, yang sekarang sudah diputus Aruna. Malam itu, azab benar-benar datang menghampiri mereka. Hujan deras kembali mengguyur kota malam itu, seolah alam turut menangisi kemalangan yang menimpa keluarga Pak Maman. Tidak ada ambulans. Bayu mencoba menelepon 118, tapi antrean sibuk. Mencari taksi online pun nihil karena tidak ada yang mau menjemput di gang sempit dan becek saat banjir mulai menggenang. Akhirnya, Sarah yang sudah setengah pingsan dengan daster berlumuran darah diangkut ke atas mobil pick-up bak terbuka milik tetangga yang biasa dipakai mengangkut sayur ke pasar. "Tahan, Neng Sarah. Tahan," teriak Bu Lilis sambil memayungi wajah pucat anaknya dengan payung butut di atas bak terbuka. Bayu duduk di samping Sarah, memegangi tangan istrinya yang dingin sedingin es. "Sakit, Mas. Sakit." Rintih Sarah. Suaranya timbul tenggelam di antara deru mesin mobil tua dan suara hujan. Bayu menangis tanpa suara. Air matanya menyatu dengan air hujan. "Ini salahku," batinnya menjerit. "Kalau saja aku tidak judi. Kalau saja aku tidak selingkuh." Sarah pasti sekarang sedang melahirkan di RS Grand Family dengan dokter spesialis terbaik. Mobil pick-up itu melaju kencang, menerobos lampu merah, menuju RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah terdekat. Bukan rumah sakit swasta mewah langganan mereka dulu, tapi rumah sakit pemerintah yang selalu penuh sesak. "Dokter, suster, tolong istri saya." Bayu berteriak histeris begitu mobil berhenti di depan IGD. 2 orang perawat pria berlari membawa berangkar. Mereka mengangkat tubuh Sarah yang lemah. Darah menetes mengotori lantai keramik putih IGD yang sudah penuh dengan pasien kecelakaan dan demam berdarah. Bayu hendak menerobos masuk ke ruang tindakan, tapi seorang petugas keamanan menahannya. "Tunggu di luar, Mas. Urus administrasi dulu di loket depan," ujar satpam itu tegas. Bayu berlari ke loket pendaftaran. Di sana, seorang petugas wanita dengan wajah lelah menatapnya dari balik kaca. "Pasien atas nama siapa?" "Sarah. Sarah Amalia." "BPJS atau umum?" Pertanyaan itu bagaikan vonis mati. BPJS-nya non-aktif, Bu." "Umum pakai umum saja," jawab Bayu gemetar. Petugas itu mengetik sebentar. "Baik, Pak. Untuk pasien umum rawat inap persalinan dengan kondisi pendarahan, Bapak harus menyetor uang muka, DP, minimal 5 juta rupiah. Silakan ke kasir di sebelah." Kaki Bayu lemas. 5 juta? Saldo di rekeningnya 0, uang tunainya habis di meja judi online. "Bu, tolonglah, tangani dulu istri saya. Uangnya nanti saya usahakan." Bayu memohon, menempelkan telapak tangannya di kaca loket. Petugas itu menghela napas panjang. Pemandangan seperti ini sudah makanan sehari-hari baginya. "Maaf, Pak. Prosedurnya begitu. Kalau tidak ada DP, kami hanya bisa melakukan tindakan pertolongan pertama, P3K, untuk menstabilkan, tapi tidak bisa masuk ruang operasi atau rawat inap. Obat-obatan harus ditebus tunai." "Nyawa istri saya taruhannya," bentak Bayu kalap. "Jangan teriak-teriak di sini." Petugas itu balik membentak. "Kalau Bapak tidak punya uang, kenapa tidak pakai BPJS? Bapak pikir obat itu gratis?" Keributan itu terhenti ketika Pak Maman datang dengan napas terengah-engah. Dia baru saja menyusul naik ojek payung. "Ada apa ini, B?" "Mereka minta 5 juta, Pak. Saya nggak punya uang." Bayu merosot ke lantai,
menangis seperti anak kecil. Pak Maman memejamkan mata, menahan emosi dan rasa malu. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit lusuh. Dia mengambil KTP-nya. "Mbak," suara Pak Maman bergetar tapi tegas. "Saya tidak punya uang tunai sekarang. Tapi saya jaminkan KTP saya. Saya pensiunan PNS golongan rendah, ini kartu pensiun saya. Tolong selamatkan anak dan cucu saya. Besok saya jual motor butut saya buat bayar." Petugas itu menatap wajah tua Pak Maman yang basah kuyup. Rasa iba akhirnya muncul. "Baik, Pak. Saya proses sebagai pasien kelas 3 ya. Tapi obat-obatan tetap harus ditebus di apotek luar kalau stok di sini habis. Tanda tangan di sini sebagai penanggung jawab utang." Sarah berbaring di lorong rumah sakit. Ruang bersalin penuh. Kamar rawat inap penuh. Dia hanya dibatasi tirai hijau kusam yang berbau disinfektan. Tidak ada privasi. Di sebelah kirinya, pasien korban kecelakaan merintih kesakitan. Di sebelah kanannya, seorang ibu muda sedang menyusui bayi sambil makan nasi bungkus. Pembukaan sudah lengkap, tapi bayinya sungsang dan terlilit tali pusar. Detak jantung janin melemah. Lapor dokter jaga, seorang dokter muda yang terlihat sangat kelelahan. "Harus vakum atau operasi Cito, segera." "Operasi, Dok? Operasi saja yang terbaik," seru Bayu yang berdiri di samping ranjang. Dokter menatap Bayu sekilas. "Operasi biayanya sekitar 15-20 juta, Pak. Bapak sanggup? Kalau tidak, kita coba paksa lahir normal dengan risiko cedera pada bayi." Bayu terdiam. 20 juta. Angka itu dulu hanya harga sebuah tas tangan untuk Sarah. Sekarang angka itu adalah harga nyawa anaknya. Lakukan yang bisa dokter lakukan dengan biaya termurah," bisik Bayu. Kalimat itu meluncur keluar dari mulutnya dengan rasa pahit yang luar biasa. Dia baru saja menawar nyawa anaknya sendiri. Sarah yang setengah sadar mendengar itu. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dia menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara cinta yang tersisa dan kebencian yang mendalam. "Mas sakit," bisik Sarah. "Ibu Sarah, ngeden ya. 1, 2, 3, perintah bidan." Proses itu brutal dan menyakitkan. Tanpa bius epidural yang mahal, tanpa kenyamanan ruangan VIP. Sarah menjerit, suaranya melengking memecah hiruk-pikuk IGD. Dia merasakan tubuhnya dirobek paksa. Bayu tidak tega melihatnya. Dia memalingkan wajah, muntah di tempat sampah terdekat karena tidak kuat melihat darah dan penderitaan istrinya. 1 jam kemudian. "Oeh, oeh." Suara tangisan bayi terdengar lemah. Sangat lemah. "Bayi laki-laki," ujar dokter. "Tapi beratnya rendah, cuma 1,8 kilogram. Prematur. Napasnya sesak. Harus segera masuk NICU, inkubator." Bayu mendekat, melihat bayi merah kecil yang keriput itu. Anaknya. Darah dagingnya. Tapi bayi itu membiru. "Suster, siapkan inkubator," perintah dokter. "Maaf dok, NICU penuh. Ada 1 kosong tapi ventilatornya rusak," jawab perawat. "Cari rujukan ke RS lain. Cepat." "Tapi Pak." Perawat itu menatap Bayu. "Rujukan NICU ke RS swasta butuh deposit minimal 10 juta per hari." Dunia Bayu runtuh lagi. Anaknya butuh alat bantu napas. Alat itu tidak tersedia di sini. Kalau pindah ke RS lain, butuh uang besar. Kalau tetap di sini tanpa alat, anaknya bisa lewat. Dalam kepanikan itu, Bayu berlari keluar lorong, menuju pojok sepi di dekat kamar mayat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Hanya 1 orang yang bisa menolongnya. Hanya 1 orang yang punya uang dan kekuasaan untuk mendapatkan kamar NICU di kota ini dalam hitungan menit. Aruna. Bayu menekan nomor itu. Tut, tut. Diangkat. "Halo?" Suara Aruna terdengar tenang, di latar belakang terdengar musik klasik pelan. Dia mungkin sedang makan malam atau bersantai di penthouse-nya. "Aruna, tolong." Suara Bayu pecah. Sarah melahirkan. Bayinya prematur, sesak napas. Butuh NICU. "Kami di RSUD, alatnya rusak. Tolong pinjamkan uang, atau telepon RS mana saja, tolong selamatkan anakku."
Hening sejenak di seberang sana. Bayu, suara Aruna terdengar dingin. Kamu ingat saat kita merencanakan program hamil dulu? Aku bilang, kita harus siapkan asuransi dan tabungan minimal 100 juta sebelum punya anak. Kamu bilang aku terlalu kaku. Aruna, ini bukan waktunya ceramah. Anakku mau mati, teriak Bayu. Itu anakmu dan Sarah. Bukan anakku, jawab Aruna datar. Kalian yang bersenang-senang membuatnya di belakangku, kalian yang membelanjakan uang persiapannya untuk foya-foya. Sekarang, hadapi realitanya. Aruna, kamu iblis. Aku bukan iblis. Aku hanya orang asing yang tidak punya kewajiban membiayai anak dari selingkuhan mantan suamiku. Gunakan fasilitas BPJS kalau kamu miskin. Pemerintah sudah sediakan. BPJS-nya mati, Aruna. Kamu yang memutus asuransi kantor. Dan kamu punya waktu berbulan-bulan untuk mengurus BPJS mandiri atau menabung, tapi kamu memilih untuk membelikan Sarah berlian dan, oh ya, main judi online tadi siang? Rio memberitahuku kamu kalah 80 juta. Bayu ternganga. Aruna tahu segalanya. Selamat menjadi ayah, Bayu. Semoga kamu belajar bahwa setiap keputusan ada harganya. Klik. Sambungan diputus. Bayu meraung. Dia membanting ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Kembali ke ruang tindakan. Dokter akhirnya berhasil menstabilkan bayi itu dengan peralatan seadanya. Bayinya bertahan, ujar dokter sambil menyeka keringat. Tapi kondisinya kritis. Kami akan taruh di inkubator manual di ruang bayi biasa. Tidak boleh dibawa pulang sampai berat badannya naik jadi 2,5 kg dan fungsi parunya normal. Sarah sudah dipindahkan ke bangsal kelas 3. Satu kamar berisi 10 orang pasien. Panas, pengap, bau obat dan keringat. Sarah terbaring lemah dengan infus di tangan. Bayu duduk di kursi plastik di samping ranjang Sarah. Dia menatap istrinya yang tertidur karena kelelahan. Pak Maman masuk membawa sebotol air mineral hangat. Minum, Bey, ujar Pak Maman pelan. Kemarahannya sudah habis, berganti dengan rasa kasihan yang mendalam. Pak. Bayu mendongak. Bayi saya, katanya harus dirawat intensif. Biayanya per malam 1 juta kalau tanpa BPJS. Pak Maman menghela napas. Motor bapak laku besok pagi paling cuma 4 juta. Cukup buat bayar persalinan hari ini. Buat besok. Bapak nggak tahu lagi. Tiba-tiba, 2 orang pria berpakaian preman masuk ke dalam bangsal wanita itu. Mereka celingukan mencari seseorang. Bukan, mereka bukan debt collector. Mereka mengeluarkan lencana. Polisi. Reserse kriminal. Salah satu polisi itu melihat Bayu, lalu mencocokkan wajahnya dengan foto di ponsel. Mereka mendekat. Saudara Bayu Pramana? Tanya polisi itu tegas. Seluruh pasien di bangsal itu menoleh. Sarah terbangun karena suara tegas itu. Iya. Bayu berdiri, kakinya gemetar hebat. Kami dari Polres Metro. Ini surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP dan penipuan pasal 378 KUHP. Polisi itu mengeluarkan borgol. Bapak harus ikut kami ke kantor sekarang untuk pemeriksaan. Tunggu. Pak, istri saya baru melahirkan. Anak saya kritis. Bayu mundur, menabrak tiang infus. Tolong kasih saya waktu 1 hari saja. Saya harus cari uang buat anak saya. Bapak sudah diberi kesempatan 2x 24 jam untuk ganti rugi oleh pelapor. Tapi Bapak malah terdeteksi melakukan transaksi judi online dalam jumlah besar dan berupaya melarikan diri dari debt collector. Kami khawatir Bapak akan kabur lagi. Polisi itu menarik tangan Bayu, memborgolnya dengan klik yang dingin. Mas Bayu, jerit Sarah dari ranjangnya. Dia mencoba bangun, tapi jahitan di perutnya terasa nyeri luar biasa. Jangan bawa suamiku. Siapa yang bayar rumah sakit? Itu urusan keluarga, Bu. Kami hanya menjalankan tugas, ujar polisi itu datar. Bayu diseret keluar dari bangsal kelas 3, melewati lorong-lorong RSUD yang ramai. Orang-orang menatapnya. Seorang ayah baru, dengan baju kucel bekas muntahan, diseret polisi meninggalkan istri dan bayi prematurnya yang belum lunas biayanya.
Sebelum keluar pintu, Bayu sempat menoleh ke arah Pak Maman. "Pak, titip Sarah, titip anakku," teriak Bayu sambil menangis. Pak Maman hanya berdiri mematung, air mata mengalir di pipi keriputnya. Dia melihat menantunya dibawa pergi mobil patroli. Di dalam bangsal, Sarah menangis meraung-raung sampai suaranya habis. Di ruang bayi, anak mereka yang malang menangis sendirian di dalam kotak kaca, dengan selang oksigen di hidungnya, tanpa tahu bahwa ayahnya sedang menuju sel tahanan dan ibunya tak punya uang sepeser pun untuk menebusnya keluar dari kota itu. Ini adalah kehancuran total. Bunyi gelang dari pintu sel besi yang dikunci menggema di lorong rutan, rumah tahanan, yang lembab. Suara itu menjadi penanda akhir dari kehidupan Bayu sebagai manusia bebas, dan awal dari mimpi buruk yang tak berujung. Bayu didorong masuk ke dalam sel berukuran 4x6 meter. Ruangan itu sesak, diisi oleh hampir 20 orang. Baunya menyengat, campuran bau keringat, pesing amonia dari toilet jongkok yang mampet di pojok, dan bau apek karpet lusuh. "Anak baru, ya?" sapa seorang pria bertato naga di seluruh lengannya yang sedang duduk di dekat toilet. Posisi, penguasa, sel. Namanya Bang Tigor, residivis kasus pembunuhan. Bayu berdiri kaku di dekat pintu, masih mengenakan kemejanya yang kotor oleh muntahan dan keringat saat di rumah sakit. Saya Bayu. Saya manajer proyek." Seisi sel tertawa terbahak-bahak. "Manajer proyek," seru Bang Tigor sambil menepuk pahanya. "Woi, denger tuh. Kita kedatangan bos besar. Di sini nggak ada manajer. Goblok. Di sini lo cuma tikus got sama kayak kita." Bang Tigor berdiri, berjalan mendekati Bayu. Tubuhnya besar dan mengintimidasi. "Di sel ini ada aturannya," desis Tigor di depan wajah Bayu. "Yang baru masuk, harus pijat yang lama. Dan jatah makan lo buat 3 hari ke depan, itu punya gue. Paham?" "Tapi saya lapar, Bang," cicit Bayu. Perutnya memang belum diisi sejak kemarin siang, kecuali rokok dan kopi saat main judi. Bugeh. Satu pukulan telak mendarat di ulu hati Bayu. Bayu terbungkuk, memuntahkan cairan lambung yang pahit. "Lo pikir gue peduli?" bentak Tigor. Dia menendang rusuk Bayu hingga Bayu tersungkur di lantai yang dingin dan lengket. "Tidur lo di dekat WC malam ini. Jangan coba-coba ngambil lapak orang." Malam itu, Bayu meringkuk di lantai semen yang keras, tepat di samping lubang toilet yang bau busuknya menusuk hidung. Tidak ada kasur king coil, tidak ada selimut tebal, tidak ada pendingin ruangan. Bayu menangis dalam diam. Air matanya menetes ke lantai penjara. Dia teringat Aruna. Dulu, jika dia sakit sedikit saja, Aruna akan sibuk membuatkan bubur, memanggil dokter ke rumah, dan memijat kakinya. Aruna memperlakukannya seperti raja. Dan dia membalas perlakuan ratu itu dengan menjadikannya sampah, demi Sarah yang kini entah bagaimana nasibnya. Di kegelapan penjara, penyesalan bukan lagi sekadar kata. Ia adalah hantu yang mencekik leher Bayu setiap detik. Dia sadar, hidupnya sudah tamat. Karirnya hancur, namanya busuk, dan kini fisiknya pun mulai dihancurkan. 3 hari berlalu. Di RSUD. Sarah duduk termenung di kursi tunggu koridor rumah sakit. Wajahnya tirus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Jahitan operasi di perutnya masih terasa nyeri setiap kali ia bergerak, tapi rasa nyeri di hatinya jauh lebih parah. Dokter anak baru saja memanggilnya. "Bu Sarah," kata dokter itu tadi, "kondisi bayi ibu sudah stabil. Berat badannya naik sedikit. Besok sudah boleh pulang." Kabar gembira? Seharusnya. Tapi bagi Sarah, itu adalah kabar petir. "Tapi," lanjut dokter itu, "administrasi harus diselesaikan dulu ya, Bu. Total biaya perawatan inkubator selama 3 hari, obat-obatan, dan sisa biaya persalinan ibu adalah Rp22.500.000. 22 juta. Sarah hanya memegang dompet kosong. Motor ayahnya sudah dijual laku 4 juta. Tapi uang itu habis untuk menebus obat-obatan yang tidak ditanggung dan membeli popok serta susu formula selama 3 hari ini. Sisanya untuk makan bapak dan ibu yang menunggui di RS. "Kalau saya belum bisa bayar gimana, Dok?" tanya Sarah dengan suara serak. "Maaf, Bu. Sesuai prosedur, bayinya belum bisa dibawa pulang.
Ibu boleh pulang, tapi bayi tetap di sini sampai tagihan lunas. Dan ingat, biaya akan terus bertambah setiap harinya bayi ada di sini. Sarah berjalan gontai keluar dari ruangan dokter. Di lobi, ia melihat ibunya, Bu Lilis, sedang bertengkar dengan seseorang di telepon. "Jangan paksa kami. Kami nggak punya uang," teriak Bu Lilis sambil menangis. Itu telepon dari debt collector pinjaman online, pinjol, ilegal yang dipakai Bayu, dan juga anak buah Jack si rentenir. Mereka mulai meneror nomor kontak darurat Bayu, yaitu nomor mertuanya. "Bu?" panggil Sarah lemah. Bu Lilis menutup telepon, lalu menatap Sarah dengan tatapan nanar. "Sarah, mereka bilang mau bakar rumah kalau utang Bayu yang 80 juta plus bunga itu nggak dibayar minggu ini. Sertifikat tanah bapakmu ada di mereka." Sarah lemas. Dia merosot duduk di lantai rumah sakit yang dingin. Orang-orang berlalu lalang, menatap iba pada ibu muda yang tampak seperti pengemis itu. "Kita harus gimana, Bu? Anakku disandera rumah sakit. Rumah kita mau disita rentenir. Mas Bayu di penjara." Sarah mulai histeris, menjambak rambutnya sendiri yang kusut. Pak Maman datang membawa nasi bungkus murah. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dalam 3 hari ini. "Cuma satu jalan," kata Pak Maman pelan. Suaranya berat, penuh kekalahan. Sarah dan Bu Lilis menoleh. "Kita harus minta ampun sama Aruna," ucap Pak Maman. "Enggak. Aku nggak mau," tolak Sarah gengsi. "Dia yang bikin kita kayak gini. Dia pasti ketawa lihat aku ngemis." "Terus kamu mau anakmu mati di sini?" bentak Pak Maman, membuat beberapa pengunjung RS menoleh kaget. "Kamu mau bapak sama ibu tidur di kolong jembatan karena rumah disita?" "Buang gengsimu, Sarah. Kamu itu bukan siapa-siapa lagi. Kamu cuma perempuan bodoh yang menghancurkan keluarga." Sarah terdiam. Air matanya tumpah ruah. Kata-kata bapaknya benar. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, apalagi harga diri. Gedung Aruna Corp menjulang tinggi di pusat kawasan bisnis. Kaca-kacanya berkilauan memantulkan sinar matahari sore. Sarah berdiri di depan lobi dengan pakaian lusuh, daster panjang yang ditutupi jaket gombrong, dan sandal jepit. Rambutnya diikat asal. Dia tidak berani masuk. Satpam gedung pasti akan mengusirnya. Dia menunggu. Berjam-jam. Kakinya bengkak, perut bekas operasinya nyeri. Pukul 17. Sebuah mobil Alphard putih berhenti di lobi. Sopir berseragam turun membukakan pintu. Keluarlah Aruna. Dia mengenakan blazer krem yang elegan, sepatu hak tinggi Jimmy Choo, dan kacamata hitam. Dia terlihat bersinar, wangi, dan sangat berkuasa. "Mbak Aruna," teriak Sarah, menerobos penjagaan satpam. Satpam hendak menahan Sarah, tapi Aruna mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya. Aruna membuka kacamata hitamnya, menatap wanita kumuh yang berlari tertatih ke arahnya. Tatapannya datar, tak terbaca. "Mbak, tolong aku." Sarah langsung berlutut di lantai marmer lobi, di depan kaki Aruna. Dia memeluk kaki sepupunya itu, tidak peduli menjadi tontonan karyawan kantor yang sedang bubar kerja. "Bangun, Sarah. Kamu mengotori sepatuku," ujar Aruna dingin. "Aku nggak akan bangun sebelum Mbak tolong aku. Bayiku disandera rumah sakit. Mbak, butuh 22 juta. Dan rumah Bapak mau disita rentenir karena ulah Mas Bayu. Tolong, Mbak, pinjami aku uang. Aku janji bakal ganti. Aku rela jadi babu Mbak seumur hidup." Aruna menatap Sarah dari atas ke bawah. Dulu, Sarah yang selalu merengek minta tas baru. Sarah yang selalu iri dengan pencapaian Aruna. Sarah yang diam-diam tidur dengan suaminya. "Ikut aku ke ruangan," perintah Aruna singkat, lalu berbalik jalan. Sarah bangkit dengan susah payah, mengekor di belakang Aruna seperti seekor anjing yang terluka. Di ruangan direktur yang dingin dan wangi aromaterapi lemongrass, Aruna duduk di kursi kebesarannya. Dia tidak mempersilakan Sarah duduk. Sarah berdiri gemetar di tengah ruangan. Rio, pengacara Aruna, sudah ada di sana, seolah pertemuan ini sudah diprediksi. "Aku sudah tahu semuanya." Aruna membuka suara sambil membolak-balik berkas di mejanya. "Bayu di penjara dan babak belur.
Anakmu di RSUD. Dan sertifikat rumah paman Maman ada di tangan rentenir bernama Jack. Mbak tahu? Sarah kaget. Aku selalu tahu, Sarah. Dan asal kamu tahu, pagi ini Jack datang padaku. Dia menawarkan untuk menjual sertifikat tanah itu padaku, karena dia tahu Bayu tidak akan bisa bayar. Mata Sarah terbelalak. Jadi, sertifikat rumah Bapak ada di Mbak. Benar. Aku sudah menebus hutang Bayu ke Jack sebesar 80 juta plus bunganya. Jadi sekarang, secara hukum, akulah pemilik tanah dan bangunan yang ditempati orang tuamu. Sarah merasa lemas. Rumah itu, benteng terakhir mereka, kini milik Aruna juga. Dan soal rumah sakit, lanjut Aruna. Aku bisa melunasinya sekarang juga. 22 juta itu uang kecil buatku. Biaya sekali makan malam klien. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sarah hendak bersujud lagi. Tunggu dulu. Tidak ada makan siang gratis, potong Aruna tajam. Dia melemparkan sebuah map ke hadapan Sarah. Tanda tangani ini. Sarah membuka map itu. Isinya perjanjian kerja dan pengakuan utang. Apa ini, Mbak? Poin 1, jelas Aruna. Aku akan melunasi biaya rumah sakit agar anakmu bisa keluar. Tapi uang itu dianggap utang pribadi kamu padaku. Poin 2, orang tuamu boleh tetap tinggal di rumah mereka, tapi statusnya bukan pemilik lagi, melainkan penyewa. Kalian harus bayar sewa padaku setiap bulan. Poin 3, karena kamu tidak punya kompetensi apa-apa selain belanja, kamu akan bekerja di perusahaan catering milik temanku. Sebagai buruh cuci piring dan potong sayur. Gajimu akan langsung dipotong 70% untuk mencicil utangmu padaku dan biaya sewa rumah. Sarah membaca poin-poin itu dengan tangan gemetar. Buruh cuci piring, gajinya UMR, dipotong 70%? Itu artinya dia hanya pegang uang receh untuk hidup sebulan. Mbak, ini perbudakan. Protes Sarah lirih. Gimana aku beli susu anakku kalau gajiku dipotong segitu? Itu bukan urusanku. Jawab Aruna santai. Kamu bisa kasih ASI, kan? Lebih sehat dan gratis. Atau suruh ibumu jualan lagi. Yang jelas, kalau kamu tidak tanda tangan, silakan keluar. Biarkan anakmu diadopsi dinas sosial karena tidak ditebus, dan biarkan orang tuamu diusir preman malam ini. Sarah menatap Aruna. Dia mencari sisa-sisa kasih sayang sepupu yang dulu pernah ada. Tapi nihil. Yang ada hanya tembok beton yang keras. Aruna telah membunuh perasaannya sendiri demi keadilan yang dia yakini. Aku tanda tangan, ucap Sarah sambil menangis. Dia mengambil pulpen, membubuhkan tanda tangan di atas materai. Tanda tangan yang meresmikan hidupnya sebagai hamba sahaya dari wanita yang dulu dia hianati. Bagus, Aruna tersenyum tipis. Rio, urus pelunasan RSUD sekarang. Dan kamu, Sarah, besok jam 4 pagi melapor ke dapur catering Bu Murni di Pasar Induk. Jangan terlambat. Baik, Mbak. Satu lagi, panggil Aruna saat Sarah berbalik menuju pintu. Sarah menoleh. Jangan pernah panggil aku, Mbak, lagi di depan umum. Panggil aku Bu Aruna. Kita bukan keluarga lagi. Kita hanya kreditur dan debitur. Keesokan harinya. Bayi mungil itu akhirnya bisa dibawa pulang. Namanya Raka. Bayi yang lahir dari dosa dan penderitaan. Sarah menggendong Raka dengan selendang batik lusuh, naik angkot menuju rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat pelang baru terpasang di pagar rumah orang tuanya. Aset ini milik PT Aruna Propertindo. Penghuni adalah penyewa resmi. Malam itu, Sarah menatap tangannya yang masih halus. Besok, tangan ini akan bergelut dengan sabun keras, lemak kotoran, dan air dingin di pasar induk. Dia menatap bayinya yang tidur gelisah di kasur lantai. Maafin ibu, nak, bisik Sarah. Ayahmu di penjara, ibumu jadi babu. Kamu harus kuat. Di penjara, Bayu sedang memakan nasi cadong, nasi jatah penjara yang keras dengan lauk tempe rebus yang hambar. Dia makan sambil menahan sakit di sekujur tubuhnya bekas pukulan tadi sore, karena dia lambat memijat kaki kepala kamar. 5 tahun kemudian, pintu gerbang besi lembaga pemasyarakatan berdecit terbuka.
Bayu melangkah keluar sambil menyipitkan mata, menghalau sinar matahari yang terasa asing. Tidak ada mobil mewah yang menjemput, tidak ada sambutan hangat. Pria yang dulu gagah dengan setelan jas mahal itu kini kurus. Kulitnya menghitam, dan rambutnya dipenuhi uban meski usianya baru kepala 3. Di tangannya hanya ada tas kresek berisi baju bekas. Dengan langkah gontai, Bayu menaiki angkutan umum menuju rumah mertuanya. Sepanjang perjalanan, ia melihat baliho besar di pinggir jalan raya. Wajah seorang wanita cantik terpampang di sana sebagai pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Aruna. Wajahnya semakin bersinar, anggun, dan berwibawa. Sesampainya di gang sempit rumah mertuanya, Bayu tertegun. Plang, aset milik PT Aruna Propertindo, masih berdiri kokoh di pagar, namun ket rumah itu kusam. Di teras, seorang wanita kurus dengan das terlusuh sedang duduk di bangku kecil, mengupas sekarung bawang merah. Jari-jarinya yang dulu lentik dan rajin manikur, kini kasar, kapalan, dan bernoda hitam getah bawang. Sarah, panggil Bayu lirih. Wanita itu mendongak. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Kantung matanya tebal, guratan lelah tercetak jelas. Tidak ada lagi Sarah yang manja dan glowing. Mas. Sarah menatapnya datar. Tidak ada pelukan rindu. Cinta mereka sudah lama mati, tergerus oleh kemiskinan dan kerja keras. Sudah keluar? Kalau mau makan, nasi ada di dapur. Tapi lauknya cuma tempe. Habis itu bantu aku kupas bawang. Pesanan catering Bu Murni harus selesai sore ini. Seorang anak laki-laki kurus berusia 5 tahun mengintip dari balik pintu. Raka. Anak itu memakai kaos partai yang kebesaran. Dia menatap ayahnya seperti orang asing. Itu anakku? Tanya Bayu, matanya berkaca-kaca. Iya. Jangan harap dia kenal kamu. Tahunya ayahnya kerja jauh. Jawab Sarah dingin sambil kembali mengupas bawang. Cepat ganti baju, Mas. Jangan melamun. Utang sewa rumah ke Aruna bulan ini belum lunas. Tiba-tiba, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mengkilap berhenti di depan pagar. Jantung Bayu seolah berhenti. Pintu mobil terbuka. Seorang sopir membukakan pintu belakang. Turunlah Aruna, mengenakan gaun putih elegan, didampingi seorang pria tegap yang menggandeng tangannya dengan mesra, suami barunya, seorang pengacara kondang yang tulus mencintainya. Aruna datang untuk membagikan paket sembako bulanan untuk warga kurang mampu di kawasan itu, sebuah rutinitas amal perusahaannya. Ironisnya, keluarga Sarah termasuk dalam daftar penerima sedekah itu. Aruna menyerahkan bungkusan sembako kepada Bu Lilis yang membungkuk-bungkuk hormat. Lalu, mata Aruna bertemu dengan Bayu yang berdiri mematung di teras. Bayu ingin menyapa, ingin meminta maaf, ingin berteriak. Tapi lidahnya keluh. Rasa malu yang teramat sangat menghancurkan sisa harga dirinya. Dia hanya bisa menunduk dalam-dalam. Aruna tidak marah, tidak juga tersenyum sinis. Dia hanya menatap Bayu sekilas dengan tatapan kosong, seolah melihat orang asing yang tidak penting. Tatapan yang lebih menyakitkan daripada kebencian, ketidakpedulian. Aruna sudah benar-benar melupakan mereka. Ayo, sayang, ujar suami Aruna lembut. Ayo, Aruna tersenyum pada suaminya, lalu masuk kembali ke mobil mewahnya tanpa menoleh lagi. Bayu terduduk lemas di lantai teras, di samping tumpukan kulit bawang. Dia melihat Aruna melesat ke langit kesuksesan, sementara dia dan Sarah tertinggal di sini, di lumpur yang mereka buat sendiri, menjalani sisa hidup dalam penyesalan yang tak akan pernah berakhir.